Hai, nama saya Adi Darminto sebagai General Manager. Untuk kali ini kita akan membahas soal topik yang masih sangat relevan sampai saat ini, yaitu leadership. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk memotivasi anggota timnya, memotivasi untuk menuju tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Seorang pemimpin juga dituntut mampu mendelegasikan pekerjaan-pekerjaannya kepada stafnya atau kepada bawahannya mungkin. Seorang pemimpin harus mempunyai dua hal prinsip. Yang pertama adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin tidak dapat dipercaya oleh anak buahnya mungkin? Bagaimana mungkin seorang pemimpin tidak jujur dalam melakukan tugas-tugasnya? Yang kedua adalah integritas. Integritas di sini adalah seorang pemimpin dituntut untuk selalu konsekuen dari apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Jadi semuanya harus selaras. Gaya atau style. Seorang pemimpin pasti akan memilih gaya atau style masing-masing sesuai karakter mereka atau sesuai karakter timnya. Dan biasanya ada dua gaya yang biasa sering dipakai oleh para leader. Satu adalah top to down. Jadi biasanya para leader atau para pemimpin dalam mengambil keputusan tidak melibatkan staf atau anggota timnya. Jadi keputusan berdasar dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah beta. Beta adalah artinya sejajar. Jadi ketika mengambil keputusan, seorang leader akan meminta pertimbangan dari anggota tim yang lainnya atau stafnya, dan keputusannya pastinya akan menjadi keputusan bersama. Hal lain yang harus diperhatikan dari seorang leader adalah fungsi-fungsi utamanya atau kesehariannya. Yang pertama adalah planning. Seorang leader harus mampu melakukan planning atau rencana yang tentunya harus sangat terkorelasi dengan target yang dibebankan oleh perusahaan. Yang kedua adalah research. Research di sini adalah seorang leader dituntut untuk berwawasan luas. Informasi dari manapun harus bisa ditampung dan dikelola dan menjadikan masukan untuk perusahaan. Yang ketiga adalah learning. Seorang leader, seorang pemimpin harus mau mendengar. Mendengar dari mana? Mendengar dari masukan dari tim, dari orang lain, yang tentunya hal ini sangat bermanfaat untuk pengembangan dirinya atau untuk timnya demi tercapainya target perusahaan. Yang keempat adalah communication. Seorang pemimpin atau seorang leader dituntut harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan baik pada anggota timnya. Tentunya hal ini supaya target atau rencana yang telah ditetapkan bersama bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dalam keseharian tentunya seorang pemimpin atau seorang leader tidak akan jauh-jauh dari apa yang dinamakan target. Dan ketika menentukan target ini tentunya seorang pemimpin harus mempunyai pegangan. Seperti yang saya singgung dari awal tadi, apa yang dinamakan smart leadership. Di sini saya akan mengambil satu kata dulu, S, spesifik. Seorang leader dituntut untuk spesifik dalam menentukan targetnya. Tidak bisa bias. Hal ini akan menyulitkan anggota tim atau staf lainnya. Jadi target harus spesifik. Yang kedua, M, measurable. Jadi target harus dapat diukur. Jangan sampai kita tidak bisa mengukur sebuah target. Target harus dapat diukur tingkat kesuksesannya, dan apabila gagal, seberapa jauh kegagalannya. Yang ketiga, achievable. Target harus dapat diraih. Contoh, jangan sampai Anda bermimpi untuk mendapatkan target sebesar 1 miliar, sedangkan Anda sendiri tidak pernah mencapai target di 300 juta. Carilah target yang benar-benar realistis. Yang keempat adalah realistis. Realistis di sini adalah target haruslah masuk di logika. Di logika menyesuaikan dengan kondisi tim, kondisi perusahaan, dan juga mungkin kondisi kompetitor. Yang kelima, time bound. Time bound di sini adalah target harus dapat diukur. Kapan waktunya? Jangan sampai membuat target yang Anda tidak tahu kapan harus berakhir. Yang keenam, ethical.
Etik di sini yang dimaksud adalah ketika kita mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan, kita harus melakukan dengan cara yang benar. Tentunya dengan kode etik yang telah ditentukan. Jangan sampai ketika kita ingin mencapai target atau tujuan kita melanggar kode-kode etik yang telah ditentukan bersama. Nomor 7 adalah recorded. Jadi setiap target yang telah ditentukan harus dicatat dan dinotis dengan benar dan dipantau setiap progresnya. Jadi kita tahu sudah sampai sejauh apa target ini berjalan dan kurang apa, evaluasi apa yang akan dilakukan. Hal ini sangat berpengaruh demi tercapainya target atau rencana yang telah ditentukan bersama. Inti dari kepemimpinan adalah tindakan dan konsistensi. Dua hal ini yang harus selalu dipegang oleh seorang pemimpin. Ketika dua hal ini dilakukan secara baik dan benar, Anda akan menjadi seorang smart leader.